Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erna Sulistia. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5A. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang SPSS, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Rusdi Syawaludin, MSI. Pada permulaan pertama, kita akan membahas pengertian apa itu validitas, reliabilitas, uji T, dan uji F. Yang pertama itu ada validitas. Validitas artinya untuk mengetahui keabsahan sebuah data. Yang mana yang diuji? Yang diuji yaitu variabel X dan variabel Y. Dua variabel. Artinya itu terpisah. Yang digunakan adalah semua datanya. Mulai dari pertanyaan pertama sampai yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji konsistensinya. Uji konsistensi suatu data, apabila datanya diuji berulang kali, maka hasilnya akan tetap sama. Yang ketiga itu ada uji T. Uji T artinya dari kedua variabel X dan Y itu untuk mengetahui apakah dari kedua variabel tersebut ada pengaruhnya atau tidak. Untuk uji F itu dari uji T, mengetahui pengaruhnya kuat atau tidak. Untuk uji T dan uji F, langkahnya sama. Yang membedakan itu hanya definisinya saja. Uji T yaitu untuk uji pengaruh, dan uji F itu untuk mengetahui ada pengaruhnya itu kuat atau tidak. Yang pertama kita akan membuka SPSS. Sini kita ada sebuah data. Tadi ada data yang akan kita gunakan untuk kita masukkan ke dalam SPSS. Ini ada hasil kuesioner variabel X dan hasil kuesioner variabel Y. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS. Oke, ini tampilan. Nah, ini merupakan tampilan dari SPSS. Di mana di SPSS ini ada data view dan variable view. Di mana yang pertama ini ada data view. Data view di sini adalah tempat untuk kita memasukkan data, untuk masukkan sebuah data. Kalau variable view di sini artinya di mana kita membuat suatu kerangka dari tabel. Pertama tadi kita sudah mengetahui ada data X dan variabel Y. Nah, di variable view, langkah yang pertama, di sini ada kolom nama. Kolom nama di sini kita buat Q1, Q2, Q3. Ini menyusunnya ke bawah ya, teman-teman. Untuk nama kita buat Q1 sampai Q10. Kuesioner 1 sampai kuesioner 10. Kita buat sampai Q10 ya, teman-teman. Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q. Nah, di sini sudah ada tadi nama yang kita buat di variable view. Di sini sudah ada Q1 sampai dengan Q10. Di sini kita tinggal copy data dari variabel X. Kita copy semua data variabel X. Kita copy, kemudian kita masukkan di SPSS. Nah, kenapa di sini ada koma, ada 0 di belakang koma? Nah, untuk cara mengatasinya, di sini kita buka variabel view. Nah, untuk desimal ini kita kembalikan kita jadikan 0. Jadikan 0 semua. Kemudian kita kembali lagi di data view. Nah,
teman-teman, ini merupakan tampilan dari SPSS. Ini SPSS yang sudah kita copy dari Excel dan kita pindahkan ke SPSS. Dan jadilah ini. Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data, apabila R hitung itu lebih besar dari R tabel. Yang ada di SPSS ini semua itu adalah R hitung. Bagaimana caranya? Yang pertama kita tekan analyze, kemudian kita tekan correlate, kemudian kita tekan bivariate. Kita pindahkan semua kolom sebelah kiri ke sebelah kanan. Setelah semuanya sudah pindah, kita tekan OK. Nah, muncul ini. Ini merupakan tampilan dari correlation. Untuk mengetahui R hitung di bagian total, ini merupakan R hitung. 0,478 ini merupakan R hitung. Bagaimana cara mengetahui ini valid atau tidak? Maka kita buka R tabel. Nah, ini merupakan tampilan dari R tabel. Bagaimana kita mengetahui di sini ada tingkat signifikasi untuk uji satu arah dan tingkat signifikasi untuk uji dua arah. Kita pakai yang tingkat signifikasi untuk uji dua arah. Biasanya kita pakai yang 5%, di mana 5% ini 0,05. Berarti kita di kolom kedua, 1, 2. Di sini ada tampilan di F sama dengan N2. N ini merupakan jumlah keseluruhan data. Jumlah keseluruhan data yang kita paste di SPSS tadi. Jumlah keseluruhan data ada 51. N sama dengan 51. Nah, N tadi merupakan 51, berarti di sini 51, jumlah data 51 dikurang 2. Berarti 49. Untuk melihat R tabel, berarti kita di sini lihat nomor 49. 49. Jadi tadi di kolom kedua. Berarti R tabelnya 0,275. 0,275 ini. Nah, tadi kita sudah mengetahui di R tabel 0,275. Jadi kita cocokkan di sini. 0,275 dengan 0,478. Berarti lebih besar R hitung ya teman-teman. Berarti data questionnaire 1 ini merupakan valid. Oke, yang kedua Q2 di sini 0,360. Berarti di sini juga valid. Q3 0,251. Sedangkan tadi R tabelnya 0,275. Berarti di sini tidak valid. Oke, Q3 di sini kita tidak valid. Kemudian kita geser lagi ke Q4. Ini valid dan valid. Ini juga valid. Ini juga valid ya teman-teman. Ini valid. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui valid atau tidaknya sebuah data, ternyata rata-rata ini valid. Yang tidak valid hanya Q3, yaitu 0,251. Sedangkan R tabel kita tadi yang sudah kita cari 0,275. Berarti ini tidak valid. Oke, setelah kita mengetahui valid atau tidaknya suatu data, kita akan mencari reliable. Data variabel X ini reliable atau tidak. Untuk mengetahui reliable atau tidaknya suatu data ini, yang pertama kita tekan analyze, kemudian kita tekan scale, nah kemudian kita klik reliability analyze. Nah ini merupakan tampilan dari reliabilitas. Untuk membedakan antara validitas dengan reliabilitas, di sininya. Kalau validitas itu kita pindahkan semua data yang dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kalau untuk reliable, kita hanya pindahkan Q-nya saja. Totalnya tidak diikutkan. Setelah semuanya sudah pindah ke sebelah kanan, lalu kita tekan OK. Akan tampilan dari reliable teman-teman. Reliable di sini ada dua kolom. Yang pertama dan yang kedua. Kita pakai yang reliability statistik. Untuk reliable ini, apabila dikatakan reliable, apabila nilai Cronbach alpha ini lebih besar dari 0,60. Berarti ini ada 0,610. Berarti ini merupakan reliable. Variabel X merupakan reliable. Dan untuk validitas tadi, hampir semua valid. Yang tidak valid hanya Q3 yang sudah kita cari dari awal kita bahas tadi. Nah, ini merupakan validitas dan reliable dari data variabel X. Kita punya dua variabel teman-teman.
Ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, sekarang kita cari untuk variabel Y. Ini valid atau tidak data variabel Y dan valuable atau tidak data dari variabel Y. Yang pertama kita copy dulu. Caranya sama seperti variabel X tadi. Membedakan hanya datanya ya teman-teman. Kita copy dulu. Copy, kemudian kita pastekan di SPSS. Yang pertama kita ke variabel view untuk membuat angka dulu ya. Sama caranya. Kita buat sampai Q10. Total. Oke, kemudian kita lanjut ke data view. Nah, kita paste data variabel ya tadi, kita paste di sini. Di data view ya, kita pastenya di data view. Oke, nah caranya sama. Ini masih ada di belakang koma masih ada 0 ya. Dan untuk merapikannya, kita pergi ke kolom desimal, kita ubah jadi 0 semua. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita akan mencari validitas dari data variabel Y. Sama, tekan analyze, kemudian kita tekan correlate, kemudian tekan bivariate. Oke, kita pindahkan semua data yang dari sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. CTRL A, Ctrl A ya. Kita pindahkan semua. Kalau validitas ini kita pindahkan semua. Lalu kita tekan. Oke. Nah, untuk validitas dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Sudah kita cari sama-sama tadi untuk R tabelnya, yaitu 0,275. Dan di sini R hitungnya bagian total ya teman-teman 0,557. Berarti ini lebih besar, R hitungnya lebih besar. Berarti Q1 valid. Untuk Q2 oke, lebih besar ya. Ini juga sama lebih besar. Ini juga Q8 oke. R hitungnya lebih besar. Oke. R hitungnya lebih besar berarti untuk data variabel Y ini merupakan valid semua, datanya valid semua. Oke, kemudian kita akan mencari reliable. Data ini reliable atau tidak. Sama caranya, kita tekan analyze, kemudian kita tekan scale, kemudian tekan reliability analyze. Oke, yang kita pindahkan hanya Q-nya saja, untuk totalnya tidak. Oke, kita pindahkan. Sudah berpindah semua, sebelah kanan. Kita tekan oke. Nah, ini dia tampilan reliable. Sama seperti variabel X. Ya, ini reliable. Dikatakan reliable apa tadi? Apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Berarti ini 0,700 ya teman-teman. Berarti data variabel Y merupakan reliable. Jadi sama-sama reliable. Dan untuk validitas tadi, ini semua valid. Untuk data Y, data variabel Y, semua valid. Oke, kita sudah mencari validitas dan reliabilitas untuk data variabel X dan data variabel. Dan kita akan mencari uji T. Uji T dari kedua data variabel X dan variabel Y. Ada pengaruhnya atau tidak? Dan kemudian kita akan mencari uji F. Pengaruhnya kuat atau tidak. Untuk mencari uji T, kita copy total dari variabel X dan variabel Y. Kita variabel X dulu. Kita copy di SPSS. Kita buka SPSS kita. Oke, kita pindahkan ke SPSS. Kita buat dulu di variabel view. Variabel X dan
Y. Kemudian kita pergi ke data view, kita paste di sini. Oke. Lakukan hal yang sama. Kita copy total variabel Y, kita pastekan di variabel Y. Oke. Kita hilangkan dulu di belakang koma. Sekarang sudah ada variabel X dan variabel Y. Nah, untuk melakukan GT, kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian kita tekan Linear. Nah, Dependent dan Independent. Untuk dependent ini untuk variabel Y, untuk independent ini untuk variabel X. Kita pindahkan X ini ke independent. Y dependent. Oke. Nah, ini merupakan tampilan dari uji T. Untuk mengetahui ada pengaruhnya atau tidak, ini untuk uji T, kita lihat lambang di sini, ada T. Ini untuk uji T. Dan untuk uji F, kita lihat di sini, di tabel ANOVA untuk uji F. Gimana caranya untuk mengetahui ada pengaruhnya atau tidak? Kita lihat tabel T. Nah, ini merupakan tampilan dari T-tabel, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana sih kita tahu apakah ada pengaruh atau tidak uji T ini? Dan dari mana kita tahu ada pengaruh atau tidak? Uji T dikatakan ada pengaruh apabila T hitung ini lebih besar dari T-tabel. Nah, untuk T-tabel kita pakai yang 0,050 di kolom ke 1, 2, 3, 4. Kolom ke 4. Nah, di sini kita sudah tahu DF kita itu jumlah keseluruhan DF kita ada 51. Yang kita cari di awal tadi, variabel data validitas ada 51. Jadi N kurang 51 dikurang 2, berarti 49. Masih sama ya teman-teman, nilainya masih 49. Nah, kita lihat di tabel ke nomor 49. Kita lihat di nomor 49. Ini. Kita lihat di kolom bagian 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Berarti 2,009. Nilai uji T 2,009. Oke, kita lihat di SPSS uji T. Kita lihat di uji T. Nih, nilai uji T di sini kita lihat di X. Bagian X 15,955. Ini dikatakan ada pengaruhnya untuk uji T apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Berarti ini lebih besar ya teman-teman. 15,955 dengan T hitung kita tadi 2,009. Berarti ini ada pengaruh X dan variabel Y. Nah, kemudian kita lihat di ANOVA untuk uji F. Untuk uji F ini nilainya 254,562. Uji F ini kita lihat di F tabel. Tadi kita lihat di T tabel dan sekarang ini kita lihat di F tabel. Dikatakan dikatakan pengaruhnya kuat atau tidak apabila nilai F hitung ini lebih besar dari F tabel. Nah, kita sudah mengetahui T tabel untuk uji T. Berarti di sini pengaruhnya ada pengaruh. Kita lihat, berarti ini lebih besar ya teman-teman. Nah, lihat F tabel nanti kita pakai ya di F1. Berarti kita lihat di F1. Kita lihat nomor 1. Kita buka F tabel terlebih dahulu. Kita lihat. Nah, tadi kan kita sudah tahu DF-nya ke ini untuk DF untuk pembilang N1. Untuk tadi kita N2-nya menyebutnya kita dipakai nomor 1. Nah, keseluruhan jumlah hasil kita ada jumlah keseluruhan data kita ada 51. Berarti 51 dikurang 2 tetap 49. Sama seperti tadi. Nah, kita lihat nomor 49. Nah, ini. Kita lihat nomor 49. Jumlah data tadi kita kurang 2 kan, jumlah data kita tadi 51. Kemudian kita kurang 2. Sama dengan 49. Nah, 49 ini kita lihat tadi DF di
F hitung tadi nomor 1. Ya kan, DF tadi kita lihat nomor 1. Nah ini, kita lihat di nomor 1. Nomor 49. Ada 4,04. 4,04 berarti ini kecil kan? Katakan pengaruhnya kuat atau tidak apabila nilai F tabel lebih besar dari F hitung. Sedangkan nilai F tabel kita tadi 254,562. Berarti lebih besar. Nah, berarti di sini pengaruhnya kuat. Berarti untuk F tabel di sini pengaruhnya kuat nih. Lebih besar dari nilai F tabel tadi. Semoga teman-teman paham apa yang sudah saya sampaikan dari validitas, reliabilitas, uji T, dan uji F. Semoga apa yang saya berikan atau apa yang saya sampaikan untuk teman-teman bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.